semuanya, di video kali ini kami akan membahas materi tentang ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah ekonomi yang melibatkan 3 pelaku utama, yaitu pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Dalam sistem ini, rumah tangga menyediakan hal-hal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk, seperti tenaga kerja dan uang, serta membeli barang dan jasa. Perusahaan menciptakan barang dan jasa untuk dipakai dan memenuhi kebutuhan manusia. Pemerintah bertindak lain sebagai pembuat aturan, mengawasi, dan memastikan agar perekonomian berjalan dengan stabil. Pelaku ekonomi rumah tangga sebagai produsen dan penyedia faktor produksi. Sebagai produsen, rumah tangga berperan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan produsen. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan lain-lain. Kegiatan utamanya ada 2. Yang pertama adalah membelajarkan pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, mengatur anggaran, pendapatan, dan pengeluaran. Dampak ekonominya, jika kenaikan semakin pesat, maka produsen akan menaikkan produksi. Rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi. Selain sebagai produsen, rumah tangga juga berperan sebagai faktor penyedia produksi. Faktor produksi yang disediakan yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua ada sumber daya alam, dan yang terakhir ada modal. Imbalan diterima ada 4, yang pertama ada gaji dari tenaga kerja, yang kedua ada bunga dari modal yang diinvestasikan, yang ketiga ada sewa dari tanah atau properti, yang terakhir ada laba dari kegiatan kewirausahaan. Pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan atau sering kita sebut dengan RTP. Rumah tangga perusahaan adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan berperan sebagai produsen karena perusahaan memproduksi barang dan jasa yang kita gunakan setiap harinya. Selain itu, perusahaan juga berperan sebagai konsumen karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja, bahan baku, dan alat yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya, fungsi dari perusahaan. Yang pertama, fungsi produksi, yaitu perusahaan akan mengolah bahan mentah menjadi bahan yang langsung bisa dipakai. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu perusahaan akan menyalurkan barang ke pasar agar masyarakat bisa memanfaatkan barang tersebut. Yang ketiga, fungsi konsumsi, yaitu perusahaan akan memakai atau menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan mesin untuk mendukung proses produksinya. Yang keempat, fungsi investasi. Perusahaan akan menambahkan modal dan membuka cabang lain untuk menambahkan pendapatannya. Tujuan utama perusahaan memang untuk mencari keuntungan, tetapi perusahaan juga berperan besar bagi masyarakat, seperti pembuka lapangan kerja, pembayaran pajak, dan membantu pertumbuhan perekonomian negara. Pemerintah memiliki 4 peran dalam ekonomi 3 sektor. Yang pertama itu sebagai regulator, pemerintah menciptakan kebijakan dan peraturan baru serta menjaga ketertiban pasar. Tujuannya sendiri adalah agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar, tidak terjadi monopoli pasar serta praktik curang. Yang kedua sebagai konsumen, pemerintah membeli barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan lokal. Tujuannya agar pemerintah menciptakan permintaan di perekonomian. Yang ketiga sebagai produsen, pemerintah mendirikan BUMN dan BUMD seperti PLN dan Pertamina. Tujuannya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga sebagai pelayanan publik. Yang keempat, distributor dana. Pemerintah mengambil pajak dari masyarakat dan perusahaan, lalu menyalurkannya kembali sebagai subsidi sosial, bansos, dan dana kepada perusahaan-perusahaan sekitar. Selanjutnya ada aliran pendapatan dan keseimbangan. Aliran pendapatan sendiri merupakan perputaran antara uang dan barang atau jasa antara ketiga sektor ini. Lalu ada keseimbangan. Keseimbangan terbagi menjadi 2. Ada keseimbangan ekonomi dan keseimbangan pendapatan. Keseimbangan ekonomi sendiri merupakan peristiwa di mana pemasukan sama dengan pengeluaran, atau peristiwa di mana barang atau jasa yang diproduksi suatu negara habis terjual, di mana tidak ada surplus atau defisit. Lalu ada keseimbangan pendapatan. Keseimbangan pendapatan dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dengan Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi perusahaan, dan G merupakan pengeluaran pemerintah. Atau dari sisi kebocoran dan suntikan dapat dihitung antara
ruas kiri dan ruas kanan sama. Dengan ruas kiri merupakan kebocoran, S ditambah T, dengan S merupakan tabungan rumah tangga, T merupakan pajak. Sama dengan ruas kanan, I ditambah G, dengan I merupakan investasi perusahaan dan G merupakan pengeluaran pemerintah. Jika kebocoran lebih dari suntikan, maka ekonomi melemah. Dan jika kebocoran kurang dari suntikan, maka ekonomi naik. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memengaruhi pemasukan dan pengeluaran dalam suatu negara. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama adalah untuk menstabilkan ekonomi, yang kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir adalah untuk mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral, misalnya adalah Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang dan suku bunga. Adapun tujuan dari kebijakan moneter yang pertama adalah untuk menstabilkan inflasi, yang kedua untuk menjaga sistem perbankan, dan yang terakhir adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Peran tiga sektor dalam ekonomi adalah sebagai berikut. Menjadi penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Berperan sebagai pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Membayar pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja, menyediakan fasilitas umum dan menarik pajak sebagai sumber pendapatan negara, sebagai konsumen yang menggunakan hasil pajak untuk melakukan pembelian faktor produksi. Selanjutnya adalah hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan, rumah tangga dengan pemerintah, dan perusahaan dengan pemerintah. Yang pertama adalah hubungan antara rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi dan konsumen barang atau jasa, sedangkan perusahaan sebagai produsen barang atau jasa. Selanjutnya adalah hubungan antara rumah tangga dengan pemerintah. Rumah tangga yang mendukung pemerintah dengan pembayaran pajak, serta pemerintah yang mendukung masyarakat dengan pelayanan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Yang ketiga adalah hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah yang mengatur dan mendukung ekonomi perusahaan, sedangkan perusahaan yang mendukung pemerintah melalui pembayaran pajak serta menciptakan lapangan pekerjaan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not